Baru ndak ada string, Di. Tidak ada penanda jalur, Di. Oh, ada. Ini nih. Tali. Nih. Warna biru. Kecil sekali. Mari kita ambil jalur yang anu. Ada suara penebang kayu. Kayaknya kita tanya coba. Kira-kira gimana injak. Selamat pagi. Seperti kata bijaknya anak TikTok, selamat pagi dunia tipu-tipu. Selamat datang kawan kata di Sesean. Kami rencana lagi prepare. Kemarin itu kemalaman dan terpaksa harus merepotkan warga lokal untuk kami tumpangi menginap kembali. Satu tas ini isi ransum saja semua. Ini peralatan. Perjalanan kali ini saya ditemani oleh saya pakai kaos kaki ini, Ji. Saya double kalau begitu, bos. Lecet kaki saya kalau begitu. Kaos kaki. Saya salah ambil kaos kaki kawan kata. Kaos kaki ngantor saya pakai untuk trekking. Jadi kaos kaki uhti katanya Rehan. Kaos kaki uhti. Yang temani saya untuk pendakian kali ini Rehan, keponakan saya yang kemarin saya culik dari Mas Sambah. Saya bawa lari ke sini untuk menemani omnya berjelajah di Sesean. Gunung Sesean adalah gunung tertinggi di Toraja dengan ketinggian 2100 mdpl, menjadikan Gunung Sesean sebagai salah satu lokasi pendakian favorit jika berkunjung ke Toraja dengan waktu tempuh antara 3 hingga 4 jam dari start point. Untuk memasuki kawasan Gunung Sesean, kawan kata diwajibkan untuk melapor dan melakukan registrasi terlebih dahulu. Untuk biaya registrasi, pengunjung dipungut biaya 10.000 per orang. Kan sudah di tangga-tangga tuh, baru ada pegangannya. Oh, jadi kentara aja jalannya gitu. Kentara aja. Pokoknya sampai persidangan yang turun di rumah tuh. Iya. Sampai ke situ, Oh. Lu itu puncak ini tidak sih. Tapi dipilih ini kayu. Oh, siap. Oke, makasih banyak Pak Di. Ye. Kita disambut oleh gonggong anjing. Kayak di sini kan? Dan yang menjadi penanda awal memasuki jalur pendakian adalah jejeran anak-anak tangga. Ya. Anjing. Lumayan keren sih. Saya cuma ya agak di luar dari ekspektasinya saya pribadi. Oke, kita sudah ada di pos 1. Pos 1 Gia. Setengah mati. Cuma iya, naik gunung, naik tangga. Oke. Ask the question, then you said it. Always saying things you're regretting. Can't erase the steps we've taken. Can't go back to the time and place we met. I was so upset, but you made it all better. Now it's my... Rencana awal untuk menggunakan aplikasi View Ranger untuk membantu kami dalam perjalanan ternyata tidak terjadi. Kendala jaringan yang timbul tenggelam membuat kami kesulitan. Yang akhirnya
kami memutuskan mengikuti jalur string yang sudah ada sebelumnya untuk menjadi pilihan terakhir kami. Ciri-ciri pendaki lemah: 15 menit jalan, istirahatnya 20 menit. Ayo kita ngopi dulu, Cak. Mungkin yang membuat berbeda jalur dari beberapa gunung yang pernah saya jalani dulu, Sesian itu sudah dibuatkan jalur, tapi seperti yang tadi saya katakan, itu menggunakan anak-anak tangga. Saya sih nggak tahu, untuk teman-teman kan relatif pendapatnya orang masing-masing. Apakah jalur pendakian dengan model alam, ataukah jalur yang sudah dibuat dalam bentuk seperti ini yang lebih menguntungkan atau yang bisa buat teman-teman pendaki lebih nyaman? Menurut teman-teman bagaimana? Yang punya opini boleh ditulis di komennya. Lebih enak mendaki jalur yang alami atau dibuatkan tangga seperti ini? Atau next time mungkin di gunung-gunung Indonesia bakalan ada bukan tangga seperti itu, tapi pakai tangga eskalator. Ya kita tinggal naik, saya sudah sampai di puncak. Aduh, kemajuan yang luar biasa di dunia pendakian kita. Sekarang kalau bisa dibilang yang pendaki era tahun-tahun 90-an, yang starting saya dulu mendaki tuh masih pakai tenda terpal, tidak dilengkapi dengan model seperti ini, kompor portable atau segala macam, masih manual. Saya dulu naik gunung itu mencari ketenangan. Saya nggak tahu dengan anak-anak generasi Z yang model-model sekarang, anak-anak milenial. Nah, kok kan anak-anak pendaki era sekarang, apa yang buat kok mau naik gunung sebenarnya? Banyak teman ngobrol. Berarti kau sebenarnya punya siklus pertemanan yang kurang begitu sehat. Berarti kau di daerah perkotaan kau tidak punya teman sebenarnya. Enggak, supaya tambah banyak teman tak, bukan dibatasi pertemanan. Kan banyak teman tadi masa rumah. Berarti maunya oke lagi ke seluas pertemanan. Oke. Selain itu, kebutuhan Insta story mungkin 20% lah itu. 20% kebutuhan Insta story, dokumentasi. Selebihnya adalah mencari pergaulan. Biasa filter teman, cari teman di gunung. Yo, saya sepakat itu. Saya karakteristiknya temannya kita itu bisa kelihatan lebih lebih mencolok. Lebih ya ketika di gunung kita tahu mana temannya kita yang memang bisa hidup berjuang sama-sama, mana temannya kita yang agak-agak kalasi itu dalam versi bahasa Indonesia berarti agak-agak culas, bawa ransum, makan sendiri-sendiri, disuruh bawa peralatan, nggak bisa, disuruh panggil air, saya capek, akhirnya terciptalah siklus antara budak sahaya dan king of the rule. Kayak model seperti itu memang di jalur-jalur pendakian kita bakalan bertemu dengan menurutku orang-orang yang memang ini yang bisa jadi temannya saya, bisa jadi sahabatnya saya. Salah satu cara saya untuk memfilter pertemanan ya di jalur pendakian, saya bisa mengenal karakteristik dari beberapa teman-teman saya. Bukan berarti kita harus istilahnya memilih-milih pertemanan, bukan, tapi ya setidaknya mencari teman itu bukan cuma ada hubungan simbiosis mutualisme. Kita bisa saling support, kita saling bisa menguntungkan. Jangan cuma jadi beban. Cukup jalur trekking saja yang jadi beban, jangan teman mendaki kita yang menjadi beban.
Kan kampret. Kita yang bawakan barang, kita yang siapkan minuman, makanan, dia datang dengan bawa pacarnya. Kan kampret. Kalau kawan kata mau naik gunung karena apa? Butuh instastory. Oh, Gak ada orang naik dah. nggak ada. Oke. Setelah beristirahat sekitar 30 menit, kita lanjut lagi kawan kata. Sih, lebih kebanyakan istirahat sebenarnya ketimbang jalan. Tapi kan dinikmati. Itu yang penting sebenarnya. Apalah arti sebuah pendakian kalau kita tidak nikmati pendakian itu? Jadi lumayan ya, bisa agak Jadi meringankan. kita lagi bawa itu. Siapa lagi boy? Koran. Kasihan masa keponakanku saya bawa ke sini untuk bawa Carol. Oke, kita lanjut. Akhirnya kita dapat jalur yang lebih alami ketimbang tadi yang dari pos 1 itu yang model tangga-tangga. Ini sih saya bilang ini adalah jalur pendakian yang sebenarnya, yang model seperti ini yang saya cari. Dan kemungkinan yang tertutup awan itu adalah puncak dari Sesian. Bismillah, sedikit lagi. Ini sudah hampir 2 jam pendakian. Tadi saya tidak pernah dapat penanda untuk pos. Terakhir pos yang saya lihat itu cuma pos 1 saja. Jadi targetnya kita sebenarnya tinggal mencari di mana triangulasinya berada ke puncaknya. Dan satu lagi, mencari sumber air. Karena kami terserang, kami ikuti jalur yang sudah memang dibentuk oleh pendaki-pendaki sebelumnya. Mendaki gunung, lewati lembah, sungai indah. Yuk, lumayan yuk. Ini sudah mulai kabut nih. Wah, gue coba ambil gambar sana. Mulai berkabut. Siap. Takut-takutnya sih jangan sampai jalurnya tertutup. Nah, katanya Sesian jalurnya kentara aja. Jadi orang yang belum pernah mendaki juga ke Sesian relatif lebih safety katanya. Ya bismillah saja, karena kita tidak boleh menganggap enteng jalur pendakian dimanapun itu. Lanjut. Yang buat saya selalu jatuh cinta kalau naik gunung ini sebenarnya gugusan kabut yang berjalan. Tuh, saya jatuh cinta dengan view model seperti ini. Tapi ngomong-ngomong, jujur, setelah istirahat kurang lebih sekitar 3 tahun mendaki, wow, agak lumayan buat ngos-ngosan. Mulai ngos-ngosan. Aduh. Karena itu jangan merokok kalau mendaki. Ngos-ngosan. Jalur mana? Kiri kanan. Nih, naik. Kanan yuk. Mungkin
Saya nggak tahu sih jalur, mungkin jalur ini. Tadi malam kan sempat ketemu dengan ibu yang mengizinkan kami untuk nginap di tempatnya. Katanya tuh Sesian itu agak sedikit berbeda. Ini jalan motor dia, kayak bekas kendaraan. Nggak tahu. Karena harusnya kayaknya nih hutan kayu harusnya kayak di sini, ya kan? Ini kayu. Saya nggak tahu sih. Kalau saya takutnya kalau untuk membuka jalur ini itu harus mengorbankan pohon. Kenapa? Potensi terjadinya longsor itu besar sekali. Karena pohon kan berfungsi untuk mengikat tanah. Ya, pilihannya kembali lagi kepada masyarakat setempat untuk apakah pilihannya tetap hidup berdampingan dengan alam ataukah harus berdampingan dengan investasi-investasi yang belum tentu bisa mereka rasakan juga manfaatnya. Yang buat berbeda katanya si ibu, seperti yang tadi malam yang sempat kami ngobrolkan, Sesian itu sudah mulai agak berubah. Jadi bukan lagi sebagai jalur trekking, tapi sudah bisa dimasuki oleh kendaraan-kendaraan, ya motor trail, ya mobil mungkin ke depannya. Jadi beberapa penggiat lingkungan, beberapa aktivis lingkungan juga menyoroti untuk permasalahan ini, karena bagaimanapun gunung adalah tetap gunung. Kita tidak melarang orang-orang untuk datang, untuk berkunjung, tapi setidaknya biarkan gunung itu tetap menjadi seperti apa adanya. Ya, jadi jalur trekking, nggak perlu naik motor ke sini, nggak perlu naik mobil ke sini. Karena apa? Pertama kan kata polusi udara. Hadirnya kendaraan itu secara otomatis menyebabkan polusi udara. Yang kedua, potensi sampah. Dengan hadirnya kendaraan secara otomatis jumlah sampah yang dibawa dari kota menuju ke gunung itu bakalan bertambah. Tidak ada permasalahan untuk kawan-kawan yang mau memang berkunjung ke Gunung Sesean. Tapi setidaknya ya biarkanlah Sesean itu menjadi apa adanya. Biarkan dia menjadi jalur trekking, tidak usah dibombardir dengan investasi-investasi yang menurut ya secara pribadi itu secara berlebihan. Sesean biarkan tetap jadi gunung. That's all. Cuma itu saja. Biarkan dia tetap menjadi apa adanya. Meter dari permukaan laut, puncak tertinggi Tanah Toraja. Sesean kami datang.